Buku ini mengisahkan tentang periode sejarah antara jatuhnya kekuasaan Singosari sampai berdirinya kerajaan Majapahit dan sampai pemberontakan Ranggalawe. Iya, bosen banget gak sih? Banyak banget buku yang membahas tentang periode masa itu gitu. Itu yang pertama kali ada di dalam pikiran saya ketika melihat buku ini ya. Jadi saya lagi jalan di toko buku langganan saya, kemudian saya melihat itu, saya bilang, ih, bosen amat yang dibahas itu aja. Kemudian ya udah saya nggak ambil buku itu, kemudian saya pulang membawa buku yang lain. Tapi di perjalanan pulang saya jadi kepikiran, buku ini ngebahas periode itu, tapi dia ambil dari kacamatanya si Ranggalawenya gitu, dari kacamata si pengkhianat itu sendiri. Gimana sih ceritanya menurut Ranggalawe gitu kan. Akhirnya saya belum sampai rumah, saya putar balik lagi dan kembali lagi ke toko buku itu, kemudian saya beli buku ini. Oke, selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Ranggalawe Sang Penakluk Mongol karya Makinuddin Samin. Oke, sebelum ngebahas bukunya ya, saya mau bahas dulu tentang kisah Ranggalawe. Tapi ini diambil dari Kidung Ranggalawe. Mungkin ini kisah Ranggalawe yang lebih terkenal. Dalam Kidung Ranggalawe, kisah pemberontakan Ranggalawe ini terjadi karena hasutan seseorang yang bernama Mahapati atau Halayuda. Gitu. Nah, si Halayuda ini dialah penghasutnya gitu. Ini diawali Ranggalawe itu kan memang orangnya suka gampang marah gitu ya. Terus kemudian dia orangnya emosian gitu. Suatu hari Ranggalawe datanglah ke Istana Majapahit dan kemudian marah-marah di sana gara-gara dia nggak setuju yang dijadikan Mahapati pada saat itu adalah Nambi. Kita tahu bahwa Mahapati pertama Majapahit itu kan Nambi kan. Sebenarnya Ranggalawe itu datang marah-marah bukan karena pengen jabatan Mahapati. Dia berpikir gini, kenapa harus si Nambi? Nambi itu orangnya ya bisa dibilang menurut Ranggalawe nggak cocok lah jadi Mahapati, orangnya dia bukan pemberani gitu. Kemudian akhirnya dia datang ke Raja Majapahit yaitu Raden Wijaya dan menuntut bahwa sebaiknya Lembu Sora aja gitu. Cuma karena dia keras, marah-marah, akhirnya bikin kehebohan di istana dan dia nuntut agar Nambi keluar gitu, hadepin saya gitu. Tapi justru yang keluar Lembu Sora gitu. Dan Lembu Sora bilang, ya kamu sabar, mendingan kamu pulang aja gitu-gitu. Terus akhirnya Ranggalawe nerima, dia pulang. Mahapati yang licik itu kemudian menghasut Raden Wijaya, memfitnah bahwa Ranggalawe sedang menyusut kekuatan untuk memberontak pada Majapahit. Raden Wijaya yang kena hasut segera mengirimkan Nambi, Lembu Sora, dan Lembu Anabrang untuk menghukum Ranggalawe. Terkejut karena mendadak diserang Majapahit, Ranggalawe pun melawan. Terjadilah pertempuran di tepi sungai Tambak Beras. Duel maut antara Ranggalawe dan Lembu Anabrang ini berlangsung sengit dan berdarah-darah ya, sampai kalau nggak salah tuh ada adegan di mana Ranggalawe itu kepalanya dibanting-banting ke batu-batu di sungai oleh Lembu Anabrang. Walaupun Ranggalawe itu memang pendekar yang pilih tanding, tapi kan Lembu Anabrang juga sama-sama jagoan kan. Akhirnya Ranggalawe pun kalah di tangan Lembu Anabrang. Nah, Lembu Sora itu kan dia pamannya Ranggalawe kan. Dia ngelihat bagaimanapun, dia ngelihat keponakannya diperlakukan seperti itu, dibanting dan segala macam. Dia sedih dong. Maka ketika Ranggalawe mati, dia langsung cabut pisaunya dan tusuk Lembu Anabrang gitu. Dan Lembu Anabrang kan nggak tahu kalau tiba-tiba dia mau ditusuk sama temennya kan, matilah dia gitu. Dan akhirnya pada hari itu Majapahit kehilangan dua orang pahlawannya, yaitu Ranggalawe dan Lembu Anabrang, cuma gara-gara fitnah dan adu domba dari seseorang yang namanya Halayuda. Nah, itu cerita menurut Kidung Ranggalawe. Sekarang saya mau bahas cerita mengenai buku ini. Jadi dalam novel Ranggalawe Sang Penakluk Mongol ini tidak ada orang yang namanya Mahapati atau Halayuda. Lah kalau gitu, kalau dia nggak ada berarti tokoh jahatnya siapa? Nah, tokoh jahatnya adalah Raden Wijaya. Menarik banget ya, ini pertama kalinya saya baca cerita tentang Majapahit di mana tokoh yang jahat itu adalah Raden Wijaya itu sendiri. Oke, buku ini terbagi dari 3 bagian ya. Bagian pertama kesetiaan. Bagian ini dimulai dari tibanya Raden Wijaya di Tuban setelah Singosari berhasil ditaklukkan oleh Jaya Katuang sampai dengan dibebaskannya Gayatri.
Bagian kedua yaitu penaklukan, mengisahkan bagaimana si Ranggalawe dengan kecerdikannya dan kekuatannya berhasil menyingkirkan Mongol. Nah, yang ketiga pengkhianatan, kisah tentang bagaimana sesungguhnya kisah pengkhianatan Ranggalawe ini diambil dari sudut pandang si Ranggalawe itu sendiri. Oke, secara umum di buku ini dikisahkan bahwa Ranggalawe adalah pahlawan dan Raden Wijaya digambarkan sebagai orang yang sangat tidak percaya diri, senang mengumbar janji yang tidak ingin ditepatinya, dan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Di buku ini para tokohnya sangat dipengaruhi oleh sebuah ramalan yang menyatakan bahwa dari keturunan Kertanegara akan muncul orang besar atau penakluk di Nusantara ini. Ramalan ini yang kemudian mempengaruhi Raden Wijaya untuk memperistri seluruh putrinya Kertanegara. Ranggalawe kemudian muncul sebagai pahlawan yang berhasil mengusir Mongol. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan rasa iri hati dari Raden Wijaya ya. Apalagi kan Raden Wijaya tadi udah pernah saya singgung ya, dia menjanjikan dua hal gitu. Yang pertama kan setengah kerajaannya diserahkan pada Wiraraja, ayahnya Ranggalawe, dan yang kedua Ranggalawe diangkat sebagai Mahapati. Ya kenyataannya ya nggak ada satupun janji ini yang dipenuhi oleh Raden Wijaya. Janji pertama ya berat banget, setengah kerajaan men, masa dikasih ke orang, kan nggak mungkin dilakukan seperti itu. Dan yang kedua, ini menurut saya agak lebih tricky gitu, karena kan Raden Wijaya memang punya janji untuk mengangkat Ranggalawe. Tapi ternyata ada tokoh lain yang bisa dibilang pengorbanannya itu juga nggak bisa lah kita anggap, kita lihat dengan sebelah mata gitu. Tokoh itu adalah Nambi. Makanya kemudian Raden Wijaya memutuskan yang diangkat menjadi seorang Mahapati adalah Nambi, bukan Ranggalawe. Sebenarnya sih Ranggalawe sendiri juga tidak menuntut ya salah satu dari dua janji itu dipenuhi gitu loh misalnya. Enggak, dia nggak nuntut sama sekali. Tapi bagi Raden Wijaya itu tetap menjadi ganjalan buat dia. Nggak mungkin dong di satu kerajaan ada matahari kembar. Apalagi kepahlawanan Ranggalawe itu bisa dibilang masyarakat Majapahit sangat tahu gitu tentang kepahlawanan atau apapun yang dilakukan Ranggalawe. Itu sudah membuat posisinya Raden Wijaya menjadi nggak enak gitu. Dia sebagai raja harusnya dialah orang yang paling dilihat oleh rakyat. Jangan sampai ada tokoh lain yang kemudian bisa menyaingi Raden Wijaya. Terus di sisi satu lagi adalah Raden Wijaya ini agak kesel karena Ranggalawe itu tidak kunjung untuk mengirimkan Tribuaniswari ke Raden Wijaya. Oke, jadi ini menarik nih. Nah, kalau di buku ini ternyata yang menjadi istri dari Raden Wijaya adalah anak yang kedua, yaitu Narendra Duhita. Anak yang pertama yaitu Tribuaniswari adalah istri dari Ardaraja. Nah, menurut saya ini kan aneh ya. Tribuaniswari itu istrinya Ardaraja. Lah, kenapa Jaya Katuang melakukan pemberontakan terhadap Singosari? Ya kan, karena ini kan Kertanegara ini kan tidak memiliki anak laki-laki kan. Suatu saat nanti tahta kerajaan Singosari itu pasti akan diberikan kepada menantunya, dan biasanya diberikan kepada menantu yang suaminya dari anak pertamanya dia kan. Anak pertamanya kan Tribuaniswari. Jadi kenapa Ardaraja melakukan pemberontakan dari awal, itu menurut saya yang aneh di sini gitu. Tapi di sini diceritakan bahwa Tribuaniswari itu memang tidak memiliki anak dengan Ardaraja. Kemudian setelah terjadinya huru-hara, Tribuaniswari akhirnya pergi dan kemudian dia tiba di Tuban. Nah, di Tuban ini dia ketemu dengan si Ranggalawe. Mereka jatuh cinta, kemudian mereka menikah. Tapi kan ada ramalan keturunan Kertanegara nanti akan ada yang menjadi pahlawan dan kemudian menaklukkan Nusantara kan. Nah, disitulah Raden Wijaya akhirnya memutuskan untuk menikahi seluruh anaknya Kertanegara. Karena dengan dia menikahi seluruh anaknya Kertanegara, maka orang yang nanti akan menaklukkan Nusantara itu berarti keturunannya dia. Seperti itu. Makanya dia pengen agar Tribuaniswari segera dikirimkan ke Majapahit untuk segera dinikahi gitu oleh Raden Wijaya. Sementara itu Tribuaniswari sendiri sudah menikah dengan Ranggalawe. Apakah cuma ini doang yang menyebabkan terjadinya pemberontakan? Tentu saja enggak, ada beberapa hal yang lain dan saya nggak akan menceritakannya di sini gitu. Oke, buku ini menyenangkan banget ya, memberikan perspektif baru lah yang cukup menjelaskan kegelisahan saya. Kenapa sih semua putri Kertanegara itu menikah dengan Raden Wijaya gitu. Walaupun misalnya contohnya di buku Langit Kresna Haryadi kan bilang bahwa itu membuktikan bagaimana Kertanegara itu sangat percaya kepada Raden Wijaya dengan menikahkan empat seluruh putrinya kepada Raden Wijaya. Menurut saya itu sangat tidak masuk akal gitu. Karena bagaimanapun seorang putri raja
pada masa itu adalah aset. Seorang raja punya anak perempuan, ini kan anak perempuan ini akan jadi asetnya dia untuk melakukan banyak sekali aliansi kepada kerajaan-kerajaan lain gitu. Anak perempuannya akan dinikahkan kepada raja ini, anak perempuannya akan dinikah. Dengan pernikahan itu akan membuat, apalagi misalnya dinikahkan dengan raja-raja bawahan, itu akan memberikan garansi lah bahwa kerajaan itu tidak akan memberontak kepada dia gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ini gimana ceritanya Kertanegara pada saat itu diambang perang dengan Mongol, kemudian di bawah ancaman pemberontakan Jayakatwang, tapi dia justru malah menikahkan kepada satu orang, dan satu orang itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan lain gitu. Raden Wijaya kan keponakannya dia, dan memang menjadi bisa dibilang putra mahkotanya dia kan, tapi anaknya semua dinikahkan ke satu orang yang memang udah jadi putra mahkota kerajaan Singosari. Itu kan nggak make sense loh secara politik gitu. Dan kalau di sini ini lebih masuk akal menurut saya. Gimana ceritanya Raden Wijaya akhirnya menikahi 4 anak Kertanegara jika memang dia percaya dengan satu ramalan yang menyatakan bahwa ini keturunannya Kertanegara nih bakal akan jadi orang yang bakal menaklukkan Nusantara nih gitu. Karena kan kalau kita lihat emang orang-orang zaman dulu atau masyarakat Indonesia sampai sekarang juga masih percaya kan dengan yang namanya ramalan-ramalan seperti itu. Contohnya misalnya ya, keturunannya Ken Dedes itu akan menjadi orang besar. Itu kan yang kemudian menyebabkan Tunggul Ametung gitu, ngambil paksa Ken Dedes untuk dia nikahi gitu. Ada lagi mungkin alasan yang lebih masuk akal, legitimasi kekuasaan gitu kan. Karena bagaimanapun wilayah Majapahit itu dulunya adalah wilayah Singosari. Dengan dia menikahi anaknya dari Raja Singosari, dia akan mendapat legitimasi dari masyarakat. Masyarakat akan percaya sama dia. Tapi apakah harus 4-4-nya gitu? Sebesar itukah legitimasi yang dibutuhkan oleh Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit? Hal yang saya sangat sukai juga di buku ini adalah kisah perangnya itu sendiri gitu kan, karena walaupun periode ini banyak ditulis, tapi kan beda-beda. Kalau kita ambil misalnya The Rise of Majapahit karangan Setyo Wardoyo, ini kan dia menulisnya bener-bener kolosal ya, penuh intrik-intrik, pokoknya seru banget lah. Nah, kalau misalnya dari Langit Kresna Haryadi itu kan kecampur-campur tuh sama mistis-mistisnya, ada orang yang bisa mengendalikan angin lah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang segala macam, itu kan kecampur-campur gitu. Kalau di sini beda lagi. Ini yang jadi ujung tombak adalah pasukan Telik Sandi gitu, pasukan mata-mata. Oke, penilaian saya atas buku ini 4 dari 5 bintang ya. Buat saya yang penggemar sejarah, menarik banget. Ini buku yang sempat saya sayang-sayang banget, nggak mau cepet-cepet selesai. Itu berarti buat saya pribadi, saya sangat menikmatinya, khususnya karena buku ini memberikan perspektif baru lah. Terang saya seneng banget, apalagi pas kalau pengarang buku ini Makinuddin Samin memang orang Tuban, jadi wajar lah kalau dia mengambil sudut pandang atau kisah orang Tubannya. Mungkin memang di sana ada cerita juga gitu kan, ada cerita yang berkembang di daerah Tuban gitu, mungkin aja gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada yang mau ditambahkan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.